Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran Matematika kelas 10 SMA. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab di kelas 10 Matematika wajib semester 1, yaitu sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Langsung saja. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti kita akan menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat dua variabel. Kemudian nanti kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Manfaat atau aplikasi sebagai motivasi kalian dalam mempelajari bab ini yaitu seorang ilmuwan Jepang yang bernama Kenzo Tange, lahir di kota kecil di Jepang Selatan. Ini karya-karyanya menggabungkan arsitektur tradisional dan modern di Jepang, ya. Jadi ini sangat terkenal arsitektur Jepang. Karyanya contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah bangunan, ya. Dan sekarang menjadi bangunan, gambar bangunan tersebut menjadi bangunan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat bentuk-bentuk bangunannya, ini ada yang melengkung, ada yang berupa garis dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan dari pertidaksamaan linier kuadrat, ya. Kemudian manfaat yang lain, ini juga ada Menara Eiffel di Paris. Juga kalau kalian lihat arsiteknya ini ada yang berbentuk lengkung seperti ini, ada lurus dan seterusnya, ya. Ini tentu menggunakan prinsip-prinsip pertidaksamaan linier kuadrat. Kemudian bangunan atau ini berbentuk kapal seperti ini. Ini juga ada sebuah bangunan, ya. Ini juga. Nah, itu adalah beberapa karya-karya bangunan yang memanfaatkan prinsip-prinsip persamaan atau pertidaksamaan linier kuadrat. Kemudian dalam bidang ekonomi, kita tahu bahwa ada yang namanya keseimbangan pasar atau equilibrium price. Nah, di sini keseimbangan ini terdiri dari kurva. Ada yang kurvanya berbentuk linier atau garis lurus, ada yang kurvanya lengkung. Nah, untuk menentukan titik keseimbangan atau equilibrium ini juga kita menggunakan prinsip atau titik potong yang melalui persamaan garis lurus dengan persamaan yang garis lengkung ini. Tentu saja ini bisa ditentukan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya, Guru sudah pernah menyampaikan, ya, bahwa sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus bisa menggambar, ya, atau paling tidak menggambar sketsa dari grafik persamaan linier atau persamaan kuadrat. Kita contohkan lagi di sini, kita ulang lagi. Misalkan kita punya sebuah persamaan linier, Y sama dengan X plus 4, ya. Untuk menentukan grafiknya, pertama tentu kita cari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Sudah Pak Guru jelaskan, boleh menggunakan seperti ini, ya. Jika X-nya 0, masukkan ke sini, maka Y-nya sama dengan 4 di sini. Dan kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0 bergantian, maka X sama dengan min 4. Kemudian dari kedua titik potong ini, kita buat di diagram kartesius. Seperti ini. Nah, ini 0,4 dan min 4,0. Lalu kita hubungkan. Ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan X plus 4. Nah, tentu saja kalian harus benar-benar memahami dan lancar, ya, untuk menggambar ini karena akan selalu kita gunakan. Kemudian
cara menggambar persamaan kuadrat. Kita misalkan di sini y sama dengan x kuadrat min 4. Sama, kita mencari titik potong dengan sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Sebelumnya, khusus untuk persamaan kuadrat, ya, kita juga harus menentukan nilai koefisien ini. Jadi A adalah koefisien x kuadrat, yaitu 1. B itu koefisien x. Di sini tidak ada variabel x, maka kita anggap 0, ya. Dan C adalah konstanta, yaitu min 4. Titik potong dengan sumbu x dengan y sama dengan 0 menghasilkan, ini sebuah persamaan kuadrat. Ini boleh difaktorkan atau boleh pindah ruas seperti ini, ya. Jadi x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini x kuadrat sama dengan, nah ini harusnya, mohon maaf, ini harusnya, nah, ini x ya. Nah, kita coba next dulu. Ini harusnya ada kesalahan di sini. Ini harusnya x, di sini tidak usah. Ini x sama dengan akar 2 ya. X sama dengan plus minus 2. Ya, x-nya ini hilang ya. Kenapa plus minus 2? Karena nilai 2 dan min 2 jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 4. Ya. Jadi ada kesalahan, ini harusnya x sama dengan plus minus 2. Jadi kita peroleh 2 titik ya, perpotongan dengan sumbu x yaitu min 2,0 di mana y-nya 0 dan 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu y jika x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ya, x-nya 0, jadi diperoleh y sama dengan min 4. Maka terbentuk titik 0 x-nya dan y-nya min 4. Selain titik potong dengan sumbu x dan y, ini ya, nah, kita juga menentukan titik puncak. Ingat, titik puncak itu untuk sumbu x itu rumusnya min b per 2a. Nah, tadi b-nya 0, ya, jadi min 0, 2a, a-nya 1, jadi 2 kali 1. 0 per bilangan berapapun hasilnya 0. Kemudian, untuk mencari nilai y-nya, kalian substitusikan nilai x sama dengan 0 ini ke dalam persamaannya, yaitu y sama dengan x kuadrat min 4, ya. Nah, jadi x-nya diganti 0, 0 kuadrat 0, ini min 4, jadi hasilnya min 4. Nah, titik puncaknya diperoleh 0, min 4. Nah, setelah itu kita gambar, gambarnya seperti ini ya, di mana titik potong dengan sumbu x-nya tadi 2,0 dan min 2,0. Nah, titik puncaknya itu sama dengan titik potong dengan sumbu y, yaitu 0, min 4. Jadi gambarnya berbentuk parabola seperti ini. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan sekarang. Kalau tadi kan persamaan. Sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umumnya sebagai berikut. Jadi ini y yang bentuk yang atas ini adalah persamaan linear. Yang bawah persamaan kuadrat. Nah, tanda bintang ini karena ini bentuknya pertidaksamaan, maka bisa diganti dengan lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi tanda bintang ini bisa diganti dengan tanda-tanda ini. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Oke, di sini ada beberapa grafik ya. Ini perlu kalian perhatikan. Ada beberapa grafik yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear. Perhatikan. Oke, perhatikan di sini. Untuk pertidaksamaan, maka himpunan penyelesaiannya berupa daerah. Nah, daerahnya yang diarsir ini. Nah, berbeda dengan persamaan. Karena pertidaksamaan itu tandanya tadi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Maka
himpunan penyelesaiannya berupa daerah. Nah, kalian perhatikan, ada beberapa tipe pertidaksamaan linier dan daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini kalian bisa tentukan dengan uji suatu titik. Misalkan kalian ambil titik 0,0, masukkan ke pertidaksamaannya. Jika titik 0,0 ini memenuhi, maka daerah yang memuat titik 0,0 ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Dan jika titik 0,0 ini tidak memenuhi pertidaksamaannya ini, maka daerah yang memuat 0,0 bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, contohnya di sini ya, gambar yang A. Ini ada pertidaksamaan kurang dari. Berarti kurang dari itu pertama garisnya putus-putus. Kemudian daerahnya ada di bawah garis ini. Nah, kalian bisa dengan mudah ini nanti menentukan ya. Kemudian yang gambar C dulu. Ini lebih dari ya, lebih dari. Maka sama, garisnya putus-putus. Karena lebih dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas garis. Nah, jadi gampang ya, diingatnya kalau kurang dari berarti di bawah, lebih dari berarti di atas. Sekarang yang gambar yang B, ini kurang dari sama dengan, berarti garisnya lurus, tidak putus-putus. Karena kurang dari, daerahnya berarti ada di bawah garis. Sebaliknya kalau lebih dari sama dengan, garisnya itu lurus, tidak putus, maka daerahnya karena lebih dari ada di atas. Jadi dengan gampang ya kita bisa menentukan kalau kurang dari ada di bawah garis, kalau lebih dari ada di atas garis. Itu jika pertidaksamaan linier. Nah, jika pertidaksamaan kuadrat ini ada beberapa tipe. Misalkan yang A. Ini adalah tipe persamaan kuadrat parabola yang menghadap ke atas ya. Karena ini lebih dari maka garis di sini putus-putus. Lebih dari berarti daerahnya ada di dalam kurvanya. Nah, nanti kalian coba perhatikan ya. Kalian bisa nanti menentukan dengan cepat tanpa menggunakan titik potong misalkan atau titik uji. Ya, maaf titik uji. Kalian bisa menentukan langsung dengan ini, cara ini. Nah, kalau kurang dari, ini kurvanya menghadap ke bawah ya. Kalau kurang dari sama dengan kurvanya itu lurus, ini tidak putus-putus. Kurang dari berarti yang di arsir itu yang bawah ini. Atau yang dalam. Yang dalam menghadap karena menghadap ke bawah berarti yang ini. Nah, kalau yang terakhir ini lebih dari dan kurvanya menghadap ke bawah. Maka yang daerahnya adalah yang ke atas. Prinsipnya sama ya. Kalau lebih dari berarti ke atas, kalau kurang dari ke bawah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah sistem pertidaksamaan sebagai berikut. Y kurang dari sama dengan min 2x plus 4, dan Y lebih dari sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama, kita akan menggambar dulu ya, menerapkan langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama, menentukan pembuat 0. Nah, jadi tadi pertidaksamaan yang tadi ya kita buat sama dengan dulu. Itu namanya pembuat 0. Kita buat sama dengan dulu. Untuk apa? Untuk menggambar dulu. Nah, jadi yang tadi kita buat garis yang linear itu, Y tadi kurang dari min 2x plus 4, kita buat Y sama dengan min 2x plus 4. Kemudian menentukan titik potong menggunakan tabel seperti ini ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya, ini pindah ruas, 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Diperoleh dua titik potong, 0,4 dan 2,0. Oke, itu untuk yang persamaan linear. Sekarang untuk yang kuadratnya sama, kita buat pembuat 0, kita sama dengankan ya. Kalau tadi itu kan lebih dari ya. Kita buat titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Oke. Nah, substitusikan Y sama dengan 0. Jadi ini Y ya.
Y-nya 0 di sini, maka 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Kemudian, nah kita faktorkan. Ingat cara memfaktorkannya kemarin. Karena ini X, maka taruh di depan X dan X. Nah, kalian cari dua bilangan yang hasil kalinya 4 dan hasil penjumlahannya harus min 5. Nah, ternyata min 4 dan min 1. Karena min 4 kali min 1 hasilnya positif 4, min 4 ditambah min 1 hasilnya negatif 5. Kemudian kita peroleh, nah ini X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Yang satunya X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Di sini kita peroleh dua titik, yaitu 4,0 dan 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Nah, masukkan, jadi X ini diganti 0, 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4, diperoleh Y sama dengan 4. Maka diperoleh titik 0,4. Yang terakhir, kita menentukan titik puncak, ya. Titik puncak dari X kuadrat min 5X plus 4. Pertama, kita tentukan dulu nilai A, koefisien X ini, koefisien X kuadrat 1, koefisien X itu min 5, dan konstantanya 4. Untuk sumbu X, atau perpotongan dengan X, itu adalah min B per 2A. Ya. Min, ini rumus, B-nya adalah min 5. Jadi plus 5 per 2, atau 2,5. Nah, untuk mencari Y-nya, kalian substitusikan nilai ini ke ini persamaan awalnya, ya, yaitu min 5 per 2 kuadrat, karena ini X kuadrat, dikurangi 5 kali 5 per 2 plus 4. Nah, ini kalian kalikan, 5 per 2 kali 5 per 2, 25 per 4, kemudian ini hasilnya 25 per 2 plus 4. Kalian samakan penyebut, ya, ini berarti 25, ini 25 kali 2, 50, ini 4 kali 4, 16. Maka diperoleh min 9 per 4 atau min 2,25. Maka kita peroleh titik puncaknya yaitu di 5 per 2, min 9 per 4. Nah, kemudian baru kita menggambar grafiknya. Nah, yang tadi ini gambar grafik dari sistem persamaan dulu, ya. Yang linear ini, nah grafiknya seperti ini. Setelah kalian tadi mencari titik potongnya, untuk yang Y sama dengan min 2X plus 4, gambarnya yang warna kuning ini, ya. Kemudian untuk yang persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4, gambarnya yang warna hijau. Oke, itu baru kita menggambar grafiknya. Kemudian, nah kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP dari pertidaksamaan ini. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, perhatikan, tadi gambarnya seperti ini, ya. Kita boleh tadi menggunakan cara tadi, jika ini kurang dari sama dengan, maka yang memenuhi adalah di bawah garis. Jika ini lebih dari sama dengan, yang memenuhi yang di dalam kurva ini. Nah, tapi kita coba menggunakan titik uji, ya. Uji titik 0,0. Jadi 0,0 itu di sini. Ke dalam persamaan pertama. Ke dalam Y kurang dari sama dengan min 2X plus 4. Nah, di sini ini, ya, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi masukkan Y-nya 0, X-nya juga 0. Jadi min 2 kali 0 plus 4. Jadi 0 plus 4 diperoleh 0 kurang dari 4. Apakah betul 0 kurang dari 4? Ternyata betul. Jadi titik 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan garis yang warna biru ini. Nah, maka yang memenuhi adalah yang diarsir adalah yang ke bawah sini. Ya. Nah. Atau seperti prinsip tadi, jika kurang dari sama dengan, maka yang memenuhi di bawah garis. Nah, ini berarti yang di sini. Kemudian uji titik lagi untuk pertidaksamaan yang kuadrat ini, ya. Masukkan 0,0. Y-nya 0, ganti X-nya juga diganti 0. Maka ini Y-nya 0, X kuadrat 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4 diperoleh 0 lebih dari
4. Nah, ini kan salah. Maka, karena karena ini persamaan kuadrat yang ini, dan ini tidak memenuhi, berarti yang memenuhi yang ada di dalam mangkoknya ini, yang ada di dalam cekungannya ini. Karena 0,0 itu kan di luar, 0,0 itu di luar mangkoknya ini, di luar parabolanya ini. Maka yang memenuhi yang ada di dalam. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari kedua daerah himpunan penyelesaian ini kita cari irisannya. Nah, maka diperoleh seperti ini. Nah, ini ya. Tadi untuk yang persamaan linier itu, yang garis lurus itu, yang memenuhi kan di bawah kurva, di bawah garisnya ya. Kemudian untuk yang persamaan kuadrat yang berbentuk parabola ini yang memenuhi yang di dalamnya. Karena tadi 0,0 tidak memenuhi. Maka irisan dari kedua daerah ini, yaitu daerah ini. Nah, ini ya. Ini daerahnya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Nah, seperti itulah cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Kesimpulannya apa? Untuk menentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian, kalian menggambar kurva untuk yang pertidaksamaan linier dan pembatasnya. Pembatas itu artinya kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, pembatas itu mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi. Yang kedua, untuk yang kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, sama kalian mencari daerah pembatas atau yang memenuhi dan tidak memenuhi. Kemudian langkah ketiga, mencari irisan, ya. Mencari irisan dari kedua pertidaksamaan itu dengan cara mengas. Oke, terima kasih. Itu untuk video di materi sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.